Ulumul Quran yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang I'jazul Quran. Tentang apa? I'jazul Quran. Tentang apa itu hakikat I'jazul Quran dan juga klasifikasinya ya. Dan juga sikap aktualisasinya di dalam kehidupan ya. Baik. Jadi Al-Quran ini adalah betul-betul kalamullah, wahyu dari Allah, bukan produk budaya atau bukan juga ucapan manusia ya. Jadi Al-Quran adalah wahyu kalamullah dan bukan makhluk ya. Sehingga untuk menguji dan membuktikan itu bisa diuji dengan I'jazul Quran ya. Kemukjizatan Al-Quran dari seluruh aspek yang ada pada Al-Quran, sehingga orang lemah untuk menandingi Al-Quran ya. Orang atau siapapun ya, individu maupun kolektif, mereka tidak mampu alias lemah untuk mendatangkan satu ayat ya, atau 10 ayat atau satu surat yang setara dengan Al-Quran. Mereka lemah ya, tidak mampu. Nah, ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan apa? Bukan produk budaya ya, bukan kalamul bashar, tapi itu adalah kalamullah ya. Itu adalah kalamullah. Jadi oleh karena itu mukjizat ya, itu kan secara bahasa maksudnya itu melemahkan lawan ya, menundukkan. Jadi lawan tidak bisa berkutik gitu ya. Artinya orang-orang yang anti terhadap Al-Quran, fobi terhadap Al-Quran itu mereka sama sekali tidak mampu ya, secara hujjah, argumentasi ataupun dengan segala cara, upaya daya, mereka tidak mampu menandingi keberadaan Al-Quran ya. Jadi oleh karena itu di sini kemukjizatan Al-Quran itu artinya bagaimana izharu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah risalah. Jadi menampakkan kebenaran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa risalah yang beliau bawa berupa Al-Quran itu memang bersumber dari wahyu ya. Nah, itu bisa dicek ya dengan bi'idhari ajazil Arab an mu'aradatih ya. Dan itu bisa ditampakkan kelemahan orang-orang waktu itu ya, yang mencoba untuk menandingi Al-Quran ya. Ini yang dimaksud ya kemukjizatan Al-Quran itu ya. Sehingga sebagian ulama ya mendefinisikan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil ada. Amrun khariqun lil ada. Jadi sesuatu
yang itu tidak seperti biasa ya. Sesuatu yang luar biasa ya. Di luar kebiasaan manusia ya. Di luar kebiasaan kemampuan suatu adat atau tradisi kebiasaan yang ada di tengah manusia. Yang amrun khariqun lil ada ini ditampakkan oleh Allah ya, atas kekuasaan Allah. Jadi yazharullah ala yadi nabiyyin, yang itu Allah berikan, Allah tampakkan kekuasaan ya kepada seorang nabi atau seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuannya apa? Untuk mengokohkan kenabian ya, kerasulan. Bahwa betul-betul Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan ya, tujuan adanya mukjizat itu sendiri ya. Baik ahibadillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh argumentasi kemukjizatan Al-Qur'an itu para sastrawan Arab waktu itu yang mereka paham tentang sastra Arab, qawaid bahasa Arab, yang mereka adalah orang yang asli lisannya lisan Arab ya. Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya untuk mendatangkan satu surat saja, atau kalau tak mampu satu surat 10 ayat saja, atau kalau tidak mampu 10 ayat, 1 ayat saja. Mereka ternyata tidak apa? Tidak mampu ya. Mereka ternyata tidak mampu. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakan oleh Muhammad, kalau seandainya bangsa manusia, bangsa jin, untuk apa? Mereka sepakat untuk apa? Mendatangkan semisal Al-Quran. La ya'tuna bimithli, maka tak mungkin mereka mampu apa? Mendatangkan kitab suci semisal apa? Al-Quran. Ya, tidak mampu itu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka saling bersekutu ya, berkongsi antara jin manusia. Ya, misalkan kalau hari ini ada jumlah penduduk dunia berapa sekarang? Penduduk dunia 7 miliar misalkan ya. Ditambah jin jumlahnya 7 miliar. 14 miliar makhluk kumpul dalam sidang PBB misalkan untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran, itu tidak mungkin. Penduduk dunia 7 miliar misalkan ya, ditambah jin jumlahnya 7 miliar, 14 miliar makhluk kumpul dalam sidang PBB misalkan untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti akan tabrakan ya, dari sisi bahasanya, dari sisi isi kandungannya, tumpang tindih ya, kacau balau dari sisi maksud dan tujuannya ya. Tidak mampu ya. Nah, kemudian ditantang lagi oleh Al-Quran, am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri
suwarin misli ya. Bi asyri suwarin misli. Jadi mereka ini kok orang-orang yang anti terhadap Al-Quran, mengklaim bahkan menfitnah Quran itu buatnya Muhammad ya. Quran itu dianggap produk Arab ya, produk budaya. Ini sekarang lagi muncul lagi orang-orang liberal, orang-orang yang dicuci otaknya dengan paham-paham menyimpang dari Barat ya, atau paham-paham dari orientalis menuduh bahwa Quran itu produk budaya buatan Muhammad ya. Ini tuduhan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Mereka nuduh-nuduh Quran itu bikinan Nabi Muhammad ya. Waktu